Bapak Ibu pernah apa enggak? Mempunyai luka tapi tidak berasa sakit. Umpama Bapak Ibu sedang berjalan nih, atau berlari atau kesenggol apa kulitnya di tangan atau di kaki. Ketika ada lukanya, Bapak Ibu tidak merasakan sakit. Kenapa bisa begitu? Karena tidak sadar bahwa tangan atau kaki Bapak Ibu terluka. Tapi di saat mulai sadar dan menyadari, waduh ternyata ada lukanya, baru biasanya itu akan merasakan sakit. Begitu juga Bapak Ibu di saat sadar nafas, meditasi, lebih hening, menyadari saat ini sekarang ini. Bapak Ibu pernah apa enggak? Mempunyai luka tapi tidak berasa sakit. Umpama Bapak Ibu sedang berjalan nih, atau berlari atau kesenggol apa kulitnya di tangan atau di kaki. Ketika ada lukanya, Bapak Ibu tidak merasakan sakit. Kenapa bisa begitu? Karena tidak sadar bahwa tangan atau kaki Bapak Ibu terluka. Tapi di saat mulai sadar dan menyadari, waduh ternyata ada lukanya, baru biasanya itu akan merasakan sakit. Begitu juga Bapak Ibu di saat sadar nafas, meditasi, lebih hening, menyadari saat ini sekarang ini. Banyak sekali sensasi yang Bapak Ibu rasakan. Iya atau tidak Bapak Ibu? Di saat Bapak Ibu sedang zikir nafas, sadar nafas, atau meditasi, atau laku hening, atau apapun sebutannya, biasanya Bapak Ibu merasakan yang badannya anyes lah, yang panas lah, yang cekot-cekot lah, yang griming-griming lah, dan sebagainya. Begitu apa enggak Bapak Ibu? Ya karena itu tadi, selama ini tidak sadar bahwa dalam diri kita itu ada rekam jejak energi, entah itu rekam jejak energi positif maupun negatif. Lah di saat Bapak Ibu mulai laku hening, mulai menyadari nafas, mulai mendalami, merasakan kenyataan keutuhan ini, rasa-rasa itu akan bermunculan. Jadi, di saat Bapak Ibu merasakan sensasi yang begini begitu, yang griming-griming lah, yang cekot-cekot lah, yang apalagi, yang pegel lah, yang katanya nggak bernafas lah, dan sebagainya, udah sadari saja, itu adalah pengalaman batin, pengalaman sistem tubuh yang mulai Bapak Ibu sadari. Jadi nggak usah kaget, nggak usah heran, nggak usah takut. Nggak usah heran. Dan harus menerima Bapak Ibu. Terima semua sensasi yang muncul di saat Bapak Ibu sedang laku hening. Contoh, tiba-tiba waktu lagi laku hening, sininya sakit nih, cekot-cekot dan sebagainya. Ya udah terima saja. Terima dan saksikan. Karena selama ini sebenarnya sel di sini sudah rusak, sudah ada cikal bakal penyakit. Cuman Bapak Ibu tidak menyadari. Lah di saat Bapak Ibu mulai hening, Bapak Ibu mulai menyadari saat ini sekarang ini, rasa-rasa yang sebenarnya di dalam tubuh Bapak Ibu selama ini sudah ada, itu mulai dirasakan. Jadi alarm ini alarm tubuh. Bapak Ibu harus menerima ternyata selama ini ada cikal bakal kerusakan di sini nih secara saraf yang nanti pada ujungnya akan menjadi umpama penyakit dan sebagainya. Mulai sadari. Jadi harus diterima Bapak Ibu. Sensasi apapun yang muncul, yang rasanya nano-nano atau nggak nyaman atau nggak enak dan sebagainya, terima semuanya. Sadari selama ini di area tersebut itu ternyata sudah terekam, rekam jejak cikal bakal penyakit. Mulai sadari, terima rasa-rasa itu,
Kalau bisa, saksikan rasa itu. Kalau belum bisa menyaksikan rasa gremet-gremet di sini, umpama nih, kembali ke nafas. Kembali ke nafas, mulai sadari nafas, resapi, hayati setiap tarikan dan hembusan nafas. Umpama Bapak Ibu terganggu oleh rasa yang di sini atau rasa kesemutan yang ada di kaki yang terlalu amat sangat rasanya griming-griming gak karu-karuan, kembali ke nafas. Kesadarannya hadirkan lagi di setiap tarikan dan hembusan nafas. Rasakan, nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Ini masih proses pengalihan Bapak Ibu. Yang pas sebenarnya ada rasa sensasi apapun, sadari, saksikan. Nah, itu kita berarti bertanggung jawab atas rasa yang selama ini terpendam di dalam wadah badan ini. Tapi kalau belum bisa menyaksikan, ya nggak apa-apa juga sih. Menggunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan kesadarannya kepada satu titik. Tapi bukan fokus nih Bapak Ibu. Menyadari satu titik dan fokus kepada satu titik beda. Ketika menyadari satu titik, kita menyadari nafas nih, tapi kita tetap merasakan. Kita tetap merasakan sensasi-sensasi yang lain seperti griming-griming tadi, tapi kita sudah tidak terganggu dengan rasa griming-griming yang ada di kaki. Kalau fokus, kita benar-benar memfokuskan kepada satu titik dan tidak merasakan, tidak menyadari yang lainnya. Itu bedanya antara fokus dan menyadari. Lah, di saat Bapak Ibu merasakan sensasi yang begini begitu, belum bisa menyaksikan sensasi dari rasa yang bermunculan, alihkan dulu nggak apa-apa, mengalihkan ke nafas. Mulai sadari lagi nafasnya. Setiap tarikan dan hembusan nafas mulai rasakan dan nikmati setiap tarikan dan hembusan nafas. Sehingga nanti sang kesadaran itu akan akan menyatu, akan mengadaptasi, apa bahasanya ya? Akan intinya seperti air yang mengikuti wadah gitu loh. Jadi yang umpama tadi nih kaki griming-griming karena belum terbiasa sehingga peredaran darah itu kurang lancar, pada akhirnya sang kesadaran itu menyelaraskan dirinya dengan wadahnya ini sehingga griming-grimingnya itu nanti akan hilang secara perlahan. Dan hilangnya biasanya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalam kesadaran ketika Bapak Ibu menyadari nafas kakinya griming-griming atau Bapak Ibu menyaksikan kaki yang griming-griming atau sensasi rasa yang lain, biasanya kayak ada rasa kepiur gitu, tapi bukan bunyi, ntar salah paham dikira ada bunyi piur gitu, ntar daun kering dari atas pada jatuh piur gitu dikira ini lancar nih, enggak gitu. Jadi ketika contoh sederhana kesemutan nih, ada kesemutan Bapak Ibu kembalikan nafas, menikmati nafas atau menyaksikan rasa kesemutan ini, itu langsung kayak piar gitu loh. Peredaran darah itu kayak piur gitu. Ada nggak yang merasakan begitu? Ketika waktu meditasi atau sadar nafas atau zikir nafas atau kepala cokot-cokot, kepala pening. Ketika Bapak Ibu menyadari nafas, Bapak Ibu menyaksikan rasa pening itu atau Bapak Ibu dalam menenangkan raganya, saraf-sarafnya, otot-ototnya semakin kendor, semakin tenang. Di sini yang tadinya kayak ditekan kayak gitu tiba-tiba biar gitu langsung enteng seketika itu juga. Ada nggak yang pernah merasakan seperti itu? Jadi intinya jangan terganggu oleh sensasi-sensasi ini Bapak Ibu. Ketika belum bisa menyaksikan sensasi, kembali ke nafas. Kalau sudah bisa menyaksikan sensasi, saksikan tanpa penilaian. Oke, mulailah sadari. Karena di saat Bapak Ibu mulai sadar dan menyadari, banyak sekali Bapak Ibu rasa-rasa yang Bapak Ibu akan rasakan seperti itu tadi. Tangan Bapak Ibu lagi jalan kegores apa nih kakinya, atau mungkin dingin-dingin naik motor, tapi boncengan menikmati obrolan sehingga nggak merasakan dingin dan sebagainya. Tapi setelah sadar, wah, kedinginan. Karena apa? Mulai sadar. Ketika mulai sadar, menyadari, dari menyadari ada aplikasi gitu loh. Contoh nih, sadar. Contoh naik motor, kedinginan, sadar.
terus kan menyadari, oh kalau kedinginan apa? Ya pakai jaket. Contoh nih, tangan terluka, mulai sadar, oh ada rasa sakit, mulai menyadari apa? Diobati. Sama ketika Bapak Ibu sedang laku hening. Tadi sebenarnya dalam diri Bapak Ibu sudah banyak sekali rekam jejak emosi, rekam jejak energi yang akan cikal bakal menjadi penyakit yang menutupi jalurnya energi dan sebagainya, cuman tidak menyadari. Lah, di saat Bapak Ibu mulai laku hening, wah semua rasa-rasa itu akan bermunculan. Jadi sangat wajar ketika Bapak Ibu baru mulai atau belum lama mulai kok merasakan yang tubuhnya ginilah, yang meriang lah, yang sakit perut lah, yang cekot-cekot lah dan sebagainya. Itu sangat wajar karena selama ini sebenarnya energi-energi itu sudah ada di dalam diri Bapak Ibu, cuman tidak disadari dan ketika mulai sadar menyadari baru sensasi-sensasi itu akan bermunculan dan solusinya ya terima semua itu karena itu adalah rekam jejak yang selama ini Bapak Ibu tanam di alam bawah sadar Bapak Ibu, di tubuh Bapak Ibu. Jadi mulai terima, saksikan. Belum bisa menyaksikan, yo sadari nafas dulu ketika ada sensasi-sensasi seperti itu. Kesadarannya hadir di nafas atau mau menyaksikan nafas. Jadi jangan heran dan jangan kaget nih Bapak Ibu. Di saat Bapak Ibu baru awal mula praktek sadar nafas, zikir nafas atau laku hening atau apapun sebutannya, akan banyak sensasi. Lah terus yang nggak merasakan sensasi bagaimana Mas? Ya nggak usah ngejar sensasi, cukup hadir. Saksikan rasa yang mungkin Bapak Ibu merasakan hampa, saksikan rasa hampa itu. Belum bisa menyaksikan, kembali ke nafas, sadari nafas, rasakan nafas. Udah itu aja. Praktekkan secara kontinu, nanti Bapak Ibu akan tahu-tahu sendiri, akan merasakan sendiri, akan merasakan perubahan dalam kehidupan, rasa, pola pikir, dan kehidupan nyatanya. Yang penting praktek, kontinu, istiqomah, semangat dalam praktek merubah getaran energi dalam diri, dan jolali karo ngopi.